Malam itu, tim Reskrim Polsek Bangsalsari yang dipimpin Aibda Beni Wicaksono langsung menggerebek rumah pelaku pencurian beras bantuan sosial atau bansos untuk warga miskin. Saat diinterogasi, pelaku yang bernama Sukip Sugianto, warga Gambirono Bangsalsari, mengaku merasa sakit hati kepada pemerintah desa Gambirono karena sudah 8 kali pembagian namun ia tak mendapatkan jatah. Bahkan ketika ditanyakan kepada pihak desa, ia disuruh menunggu gilirannya. Rupanya inilah hal yang menimbulkan niatan Sukip untuk mengeksekusi gudang tempat penyimpanan beras bansos di Balai Desa Gambirono. Beras hasil curian tersebut dijual kepada toko terdekat dan sebagian masih ditimbun di rumah pelaku. Barang bukti yang berhasil diamankan polisi antara lain sisa beras 200 kg dari total 58 sak atau 10 kg per saknya, yang jika diuangkan bernilai sekitar Rp6.610.000. Selain itu ditemukan golok untuk mencongkel pintu gudang dan barang bukti berupa sisa uang hasil penjualan beras sebanyak Rp1.200.000 serta sarung yang digunakan untuk menutupi wajah saat beraksi. Menurut Kanit Reskrim Polsek Bangsalsari, Aibda Beni Wicaksono, pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 dan 3 KUHP tentang pencurian dan pemberatan malam hari dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Ya, jadi hari ini Polsek Bangsalsari telah melakukan pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan yang mana dilakukan oleh pelaku dengan inisial SK, warga desa Gambirono, kecamatan Bangsalsari. Dia melakukan pencurian beras bantuan pangan dari pemerintah sebanyak 58 sak beras, yang mana setiap karungnya atau setiap sak beras tersebut berisi 10 kilo beras. Barang bukti yang berhasil kami amankan yaitu ada 200 kilo beras bantuan pangan yang dia curi dari kantor desa tersebut. Untuk BP yang lain, uang hasil penjualan sebesar 1.200.000. Selain itu juga ada satu golok yang dia gunakan untuk membuka atau merusak pintu. Selanjutnya juga kita amankan satu buah sarung yang digunakan sebagai penutup wajahnya pelaku ini supaya tidak dikenali oleh warga setempat. Dari Bangsalsari, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Sejumlah petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Pangan Indonesia atau APPI menggelar aksi simpatik untuk memperingati Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada hari ini 16 Oktober 2024. Aksi salah satunya digelar di halaman gedung DPRD Jember. Selain menyampaikan aspirasi terkait berbagai macam persoalan yang dihadapi petani, mulai dari ketersediaan pupuk bersubsidi hingga merosotnya harga komoditi pertanian, mereka juga menolak impor besar yang berpengaruh besar terhadap kesejahteraan petani. Dalam aksi ini, petani menyerahkan hasil panen berupa beras dan singkong serta jajanan tradisional berbahan ubi-ubian kepada sejumlah wakil rakyat. Sebagai simbol mari wujudkan kemandirian pangan dan swasembada beras bersama-sama melalui kebijakan yang pro terhadap petani. Aksi kemudian dilanjutkan di depan kantor Bupati Jember. Di lokasi ini petani membagikan 5 kuintal beras kepada tukang becak, juru parkir, dan tukang ojek yang berada di kawasan alun-alun pusat kota Jember. Menyampaikan aspirasi dan kita bagi-bagi beras, makanan tradisional berbahan baku pohung dan lain sebagainya sebagai bukti nyata bahwa ke depan bangsa ini khususnya di bidang pangan tidak baik-baik saja. Kita berharap ke depan adanya peningkatan produksi pangan berbasis kearifan lokal
kembalikan subsidi pupuk sesuai dengan kebutuhan real petani, kembalikan kepada 70 komoditi, dan yang terakhir, jangan kenakan pajak PPN kepada produksi pangan. Kenapa? Kondisi realita bangsa ini, pangan kita terancam gagal di bidang pangan. Kenapa? Kita melihat bagaimana banyak produksi pangan kita hancur lebur, produksinya tidak sesuai dengan harapan, dan pemerintah lebih banyak mengandalkan impor. Kita tidak mengharapkan impor, tapi bagaimana ke depan kita mandiri di bidang pangan kita dengan memberdayakan petani Indonesia. Aksi petani untuk menemui PJ Bupati Jember tak berhasil karena yang bersangkutan tidak berada di tempat, sehingga petani hanya ditemui oleh sejumlah perwakilan pejabat Pemkab Jember. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Mengawali lawatannya ke Jember, Kak Seto mengikuti apel di halaman Mapolres Jember. Di sini Kak Seto disuguhkan penampilan atraktif anggota polisi cilik atau Pocil Polres Jember. Usai mengikuti apel, Kak Seto juga menyempatkan untuk melihat secara langsung layanan pengaduan tindak kriminal terhadap anak di bawah umur dan sejumlah pelayanan lainnya. Setelah itu, Kak Seto bergeser ke Aula PB Sudirman, Pemkab Jember menjadi narasumber dalam gelar wicara dengan tema perlindungan anak dan mendidik anak dengan senyum. Di hadapan para peserta yang berasal dari kalangan orang tua dan siswa sekolah, psikolog yang akrab disapa Kak Seto itu membagikan kiat-kiat memutus rantai kekerasan terhadap anak yang masih marak terjadi di masyarakat. Meski angka kekerasan anak masih relatif tinggi, Kak Seto menilai hal tersebut bisa jadi hal yang positif karena masyarakat sudah berani melapor ke pihak berwajib apabila terjadi fenomena kekerasan terhadap anak. Ia mengatakan kekerasan terhadap anak merupakan fenomena gunung es yang tentunya masih banyak kasus yang belum tercatat, sehingga diperlukan peran keluarga, guru, bahkan tetangga untuk saling melindungi para generasi bangsa dari ancaman kekerasan berupa perundungan atau pelecehan. Dalam paparannya, Seto menegaskan kepada para orang tua dan calon orang tua yang hadir, satu-satunya cara memutus rantai kekerasan kepada anak harus dimulai kontrol diri sendiri, mengingat membesarkan anak dengan cara kekerasan hanya akan menghasilkan generasi seperti robot yang hidup tanpa perasaan serta empati pada sekitar. Iya, kami dalam satu tim mempelajari apa yang sudah dilakukan oleh Forkopimda Kabupaten Jember, dari Bapak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan seluruh jajaran. Intinya dalam upaya menciptakan Kabupaten Jember yang layak anak, yang terus meningkat peringkatnya, dan kemudian juga langkah-langkah yang konkret sekali dari khususnya kami lihat dari Bapak Kapolres dengan jajarannya, maka benar-benar merupakan upaya untuk betul-betul menghargai anak yang ada di Kabupaten Jember. Dan ini sangat-sangat kami apresiasi, dan ini juga upaya untuk terus mempertahankan bahkan terus meningkatkan nilai-nilai persahabatan dengan anak. Karena sejak kami mencanangkan gerakan nasional Sasana, Saya Sahabat Anak, dimulai dari Presiden, Menteri, kemudian beberapa gubernur, bupati, wali kota, kemudian juga Kapolres dan sebagainya, maka ini memang sudah meluas di berbagai tempat. Intinya adalah jangan sampai anak-anak Indonesia merupakan kuntum yang mereka ini tiba-tiba layu sebelum berkembang. Ya, memang angka yang tercatat adalah adanya peningkatan. Tetapi ini juga bisa dilihat dari sisi lain, adanya kesadaran masyarakat untuk berani melapor. Karena sebetulnya kekerasan ini adalah fenomena gunung es. Seolah-olah yang tercatat hanya sekian ribu misalnya, tapi jauh di bawah sana banyak sekali. Jadi kami terus mengkampanyekan agar masyarakat peduli, agar masyarakat berani melapor. Dan ini jangan sampai ada alasan apapun juga, karena yang paling diselamatkan di sini adalah anak-anak Indonesia. Mempercayakan kepada orang lain, apakah itu babysitter, apakah itu di children center ataupun tempat penitipan anak dan sebagainya, itu juga harus ada kewaspadaan, ada kontrol langsung dari para orang tua masing-masing. Jadi jangan sampai lepas tangan, dan jangan ini merupakan semacam pelarian dari lepas tanggung jawab.
Jadi itu hanya sekedar membantu kita, babysitter atau di taman penitipan anak ini, tetapi tanggung jawabnya adalah tetap di tangan kita para orang tua, sehingga ada incognito, ada kunjungan mendadak dan sebagainya, atau alat-alat semacam CCTV dan sebagainya untuk bisa terus memantau. Jangan sampai ada kata-kata buat anak kok coba-coba. Itu tadi waspada juga penculikan anak. Dari TK Bayangkari, dari SD. Pada kesempatan ini, Seto juga menganugerahi penghargaan kepada Pemkab Jember, Polres Jember, serta Kodim 0824 Jember atas upaya pihak-pihak tersebut mewujudkan Kabupaten Jember yang layak dan ramah bagi anak. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember mengumumkan daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jember dalam pemilihan serentak tahun 2024. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 123 Peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember nomor 1212 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember tahun 2024. Berikut diumumkan daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember tahun 2024 dalam pemilihan serentak tahun 2024 sebagaimana terlampir. Dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 2024 oleh Ketua KPU Jember Desi Anggraini. Adapun daftar pasangan calon yang ditetapkan yaitu nomor urut 1 calon Bupati Hendi Siswanto dan calon Wakil Bupati Muhammad Balia Firjaun Barlaman dengan partai politik pengusul PDI Perjuangan. Paslon ini memiliki visi Wayai Jember Apik dan Kuweren dengan prinsip sinergi, kolaborasi, dan akselerasi. Pasangan calon tersebut juga memiliki sejumlah misi yaitu 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkeadilan dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen. 2. Pemberantasan buta aksara secara menyeluruh. 3. Profesional dalam tata kelola pemerintahan. 4. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terintegrasi. 5. Jember Daulat Pangan. 6. Pembangunan infrastruktur publik yang setara atau merata di semua wilayah Jember. Dan 7. Menjadi kabupaten nyaman berinvestasi. Untuk nomor urut 2, dengan calon Bupati Muhammad Fawaid dan calon Wakil Bupati Joko Susanto. Adapun gabungan partai politik pengusul yakni PKB, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora Indonesia, PKS, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, PSI, dan P3. Pasangan calon ini memiliki visi dengan cinta wujudkan Jember baru yang lebih sejahtera dan maju. Pasangan calon tersebut juga memiliki sejumlah misi, yaitu 1. Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah. 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan religius melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan. 3. Membangun birokrasi yang profesional, humanis,
dan melayani dengan reformasi birokrasi dan penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. 4. Membangun infrastruktur yang berkualitas, akseleratif, merata, dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mobilitas, dan kesejahteraan masyarakat. 5. Mewujudkan desa mandiri berbasis potensi lokal yang berkelanjutan. 6. Menata kota berbasis green policy dan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan dan keadilan. 7. Penguatan ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi produk pertanian, kehutanan, dan perikanan melalui optimalisasi potensi unggulan daerah, pengembangan UMKM, dan penguatan operasi. 8. Mengkolaborasikan kebudayaan dengan pengembangan pariwisata. Dan 9. Penyusunan atau penguatan berbagai regulasi yang adaptif, inovatif, dan berkeadilan untuk mendukung akselerasi tumbuh kembang berbagai sektor pembangunan. Pada hari Rabu 16 Oktober 2024, Panitia Pengawas Pemilihan Umum atau Panwaslu Kecamatan Balung mengadakan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dengan tema peran masyarakat dan organisasi pemuda dalam rangka Pilkada serentak tahun 2024. Kegiatan yang digelar di Pendopo Kecamatan Balung tersebut dibuka langsung oleh camat setempat, Farid Wasdi. Dalam pidatonya, Camat Balung menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sangat penting untuk mengajak masyarakat agar ikut serta dalam melakukan pengawasan mulai dari pra-pemilu maupun saat pemilu berlangsung. Ia berharap kegiatan pemilu serentak di Kecamatan Balung bisa berjalan dengan lancar dan tidak ditemukan suatu permasalahan. Ya, tentunya dengan sosialisasi ini kita berharap semua bahwa proses pemilu dan pelaksanaan pemilu itu memang betul-betul pemilu yang berkualitas. Jika prosesnya berkualitas, saya yakin nanti hasilnya juga akan sesuai harapan dari masyarakat. Panwaslu Kecamatan mengundang seluruh ASN, kepala sekolah, terus TNI juga Polri, kami camat, dan Ramil sama Kapolsek sebagai narasumber kaitan dengan aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu bagi seorang ASN bahwa ASN memang betul-betul harus netral dalam pelaksanaan. Akan tetapi pada saat di TPS ASN tidak boleh netral, harus memilih. Kami bersama perangkat pemilu yang BPK dan Bawaslu selalu berkoordinasi kaitan dengan tahapan-tahapan pemilu, kaitan dengan pelaksanaan dari saat ini pelaksanaan kampanye, dan tahapannya sudah komunikasi bahwa kemungkinan kita bisa membackup dari sisi keamanan dan kelancaran-kelancaran yang lain. Tapi dari sisi teknis mereka yang lebih menang. Menurut Dwi Sumartinisih selaku Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat atau HP2H Panwaslu Kecamatan Balung, kegiatan ini diikuti 50 orang yang terdiri dari unsur kepemudaan, tokoh masyarakat, dan dari organisasi masyarakat lainnya. Para peserta diberi pemahaman tentang potensi pelanggaran pemilu, sehingga mereka nantinya bisa ikut berperan dalam pengawasan pemilu serentak tanggal 27 November 2024. Ini kita melaksanakan sosialisasi terkait dengan partisipatif terhadap tujuannya supaya masyarakat juga ikut serta di dalam kepemiluan nanti. Jadi mereka, harapan kami, mereka ikut mengawasi dengan keadaan di sekitar. Jadi bukan hanya kami sebagai Panwas saja yang mengawasi, tetapi mereka juga ikut serta mengawasi. Pembekalan mereka dengan cara kita mensosialisasikan, kita beri materi terhadap mereka supaya mereka mengerti hukum-hukum yang membekali mereka supaya mereka tidak salah alurnya. Undangan hari ini 50 orang. Ini dari berbagai macam
organisasi, ada organisasi pemuda, organisasi pemuda itu juga ada dari silat, dari olahraga, dari lembaga masyarakat, dan dari perempuan. Seperti itu. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Jember, Penta Satria, Senin siang. Sesuai informasi BMKG pada hari ini, Senin 14 Oktober 2024, pukul 11.11 siang, terjadi fenomena posisi matahari berada tepat di atas kepala atau titik zenit. Sehingga bayangan benda tegak akan tampak menghilang karena bertumpukan dengan benda itu sendiri atau tanpa bayangan. Fenomena tersebut mengakibatkan suhu panas luar biasa pada siang hari. Dengan cuaca yang diprediksi masih ekstrim ini, BPBD menghimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan agar menyiagakan persediaan air putih agar tidak terjadi dehidrasi, serta membawa pelindung kepala baik topi atau payung untuk mengurangi intensitas terik matahari. Di sisi lain, anomali cuaca ini juga memungkinkan terjadinya hujan ekstrim disertai angin kencang meski tidak merata di semua tempat. Ya, jadi memang cuaca kita saat ini memasuki pancaroba. Di satu sisi kita pada siang hari suhunya sangat terik, apalagi sekarang informasi dari BMKG hari ini kita ada zenit di mana hari tanpa bayangan. Hari ini berarti titik panasnya luar biasa. Kami himbau kepada masyarakat untuk selalu berpergian itu tetap siagakan air putih supaya tidak dehidrasi. Kemudian kalau keluar ruangan supaya menggunakan pelindung kepala seperti topi atau payung. Di sisi lain dimungkinkan akan terjadi hujan ekstrim pada kondisi pancaroba ini, sehingga itu mungkin biasanya tidak merata tapi disertai dengan angin kencang. Nah, terkait itu kami himbau khususnya masyarakat Kabupaten Jember untuk mengurangi aktivitas di luar rumah pada saat cuaca ekstrim itu terjadi. Kemudian yang kedua, bila saat di jalan terjadi hujan atau angin yang cukup kencang, supaya tidak berlindung di bawah papan reklame atau di bawah pohon yang besar, karena bisa dimungkinkan dengan angin kencang itu pohon itu menjadi tumbang dan papan reklame bisa roboh. Lebih lanjut, untuk keselamatan bersama, BPBD menghimbau agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan saat terjadi cuaca ekstrim, khususnya bila terjadi hujan dan angin kencang agar tidak berlindung di bawah papan reklame atau pohon besar. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Disampaikan langsung oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember, Penta Satria, bahwa sesuai data asesmen petugas di lapangan, terjadi kekeringan baru di titik Dusun Mandiku, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo. Hasil asesmen tersebut menunjukkan bahwa 434 kepala keluarga terdampak di RW 6 dan 138 KK di RW 7. Dalam pantauannya, kondisi sumur di wilayah tersebut sudah kering, bahkan sudah dilakukan upaya pengeboran namun tidak membuahkan hasil karena air yang keluar tidak layak konsumsi. BPBD pun langsung melakukan distribusi air bersih dengan media 2 tandon pinjam pakai kapasitas 5.500 liter. Selain itu, tim BPBD juga melakukan dropping air bersih di RT 2 dan 3 RW 12 Kelurahan Antirogo yang menurut data asesmen warga yang terdampak sejumlah 110 KK. Jadi perkembangan kekeringan di Jember sampai tanggal 14 Oktober fluktuatif. Di satu sisi
kayak di Rambi Puji itu airnya sudah tercukupi, jadi kami tidak melakukan pengiriman lagi di sana. Di sisi lain kita menemukan titik-titik baru, contohnya di Curatakir sama di Sidodadi di Kecamatan Purjo. Jadi sudah sejak seminggu ini sudah kami melakukan distribusi air bersih juga bantuan tandon. Nah, memang kondisi cuaca sampai saat ini berdasarkan rilis BMKG dimungkinkan kita memasuki awal musim hujan nanti mulai tanggal 20 Oktober. Sehingga sampai saat ini kita juga masih tetap melakukan penanganan distribusi air bersih untuk mengurangi dampak buruk bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Meski ada penambahan sejumlah titik kekeringan, di sisi lain di wilayah Rambi Puji yang sebelumnya krisis air bersih kini berangsur normal. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-aliyyil kabir. Alhamdulillah as-sami'il basir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa abdim wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad Bashir wa Nadhir wa Sirajim Munir wa ala alihi wa sahbihi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Pak Sugeng, depan. Ini sesepuh Majelis Rotib. Monggo Pak Sugeng, Masya Allah. Yang lain, monggo. Alhamdulillah Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, pengurus majelis, pengurus masjid, Mas Ustadz Abdul Ghaffar, sarjana hukum, dan sedaya niki Pak Yudi, Pak Tarman, Pak Imam, Pak Haji Samsul Arifin, sarjana hukum, ini yang punya Jember TV. Alhamdulillah semuanya sehat nggih? Sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Banyak teman-teman kita yang sudah tidak hadir karena persiapan besok berangkat. Alhamdulillah jamaah rotib, jamaah majelis duha yang berangkat haji tahun ini lebih dari 20 orang. Lebih dari 20 orang. Dari perumahan Gria Mangli saja, berapa itu? Masya Allah. Dari perumahan Tegal Besar Permai, 16 orang. 8 keluarga. Jadi mungkin banyak yang tidak hadir, mudah-mudahan mereka berangkat selamat, sehat, pulang sehat, selamat, mendapatkan haji mabrur, dan kita semua mudah-mudahan merasakan indahnya sowan Rasulullah, merasakan indahnya tawaf, merasakan nikmatnya bisa haji dan umrah. Al-Fatihah. Jangan kecil hati Bapak Ibu, nggih. Jangan kecil hati, aku kapan wis menapa jare pangeran. Betul. Kekayaan tidak menjamin mengantarkan orang bisa haji. Ada ndak orang uangnya banyak ndak haji? Banyak. Lu sing duwe akeh gak haji pemane potongan sampean. Pak Ngadi. Monggo Pak Ngadi. Alhamdulillah ini jauh-jauh dari dokumen cek. Pundi? Monggo Pak Ngadi depan. Pundi dalam jenengan? Oh, monggo. Iya. Lu sing duwe akeh gak berangkat haji pemane potongan? Iya, nyuwun mawon. Kalau sampean ingin hidup berkah,
Nggih, uripe barokah, anak barokah, rezeki barokah, lan cepet munggah haji. Coba kita ngaji pagi ini, hari ini luar biasa karena sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Bulan apa? Dzulqa'dah salah satu dari bulan yang dimuliakan Allah. Ada 3 langkah Bapak Ibu. Kalau orang ingin hidupnya berkah, ini langsung Allah yang memberikan petunjuk. Langsung Allah, tidak mungkin salah Pak. Coba dibaca surat Fatir. Mudah-mudahan semua dapat barokah Quran nggih. Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا Rabbal Alamin. Niki mesti berkah. Surat apa tadi? Fatir. Fatir itu artinya yang menciptakan. Ada di juz 22 sebelum Yasin, surat sebelum Yasin, ayat 29-30. Karena ini bulan Dzulqa'dah, biasanya ngaji 1 ayat kalau tambahi bonus. Nggih. Sampeyan duwe bonus ganjaran, ambek bonus duit, seneng di? Apa ngomong duit? Ya arek cilik pancen, jujur nggih. Nek iki ngomong duit tak tutuk sampean. Lihat, orang hidup itu gampang-gampang mawon. Nggih, aja digawe susah. Ini depan sini Pak Baisuni. Depan. Ayo Pak Effendi barang semua depan. Surat apa tadi? Fatir. Ayat 29. Ini Allah yang dawuh. Tidak mungkin salah. 1. Nih, 5 langkah menuju hidup bahagia. Maaf, 3 langkah menuju hidup bahagia. Anak kita mesti berkah. Keluarga masih berkah. Utang belum tentu lunas. 1, Allah dawuh, innalladzina yatluna kitaballah. 1, Allah janji sesungguhnya. Allah dawuh inna, sesungguhnya, sungguh. Ini namanya huruf taukid. Allah tidak dapat alladzina, orang, sungguh. Ini Allah menekankan orang-orang yang pertama yatluna kitaballah, senang baca Quran. Maaf Bapak Ibu, jangan sampai sehari tidak baca Quran. Wista, ya, jangan sampai sehari, apalagi kalau bisa pagi, kalau bisa sebelum subuh. Sampean kepingin lek ngomong mandi, ndonga mandi. Kepingin ngomong di rumah wong. Ada enggak yang kalau nasihati anak enggak direken, ngajung? Ada enggak suami yang kalau ngomong sama sing wedok gak direken, ngajung? Ada enggak istri-istri yang kalau minta apa-apa sama suami enggak dibelikan, enggak dikabulkan, ngajung? Kok aku tok sing ngajung? Loh, lek sampean kepengin omongan ngabot, omongannya berat, bermutu, berkualitas, dan didengar orang. Sampean baca Quran sebelum subuh. Maaf, ini ilmu mahal ini. Mas Gofar, kalau bisa agak dikeraskan. Apa itu yang keras? Suara saya kulon rodok watuk sepurane, alon-alon mon nggih. Loh iya,
Nggak percaya? Tak tambah bonus, baca surat Al-Muzammil. Surat apa? Muzammil, juz 28. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang hatinya sedang gelisah, rumah tangganya tengkar, anak ndak nurut, utang akeh, bojo loro, kepingin haji, kepingin umroh, tapi gak duwe duit, ono kau ngiro aku ngguyu iku. Ndung ngawani. Ojo cuma jadi juara bertahan. Ro juara bertahan sampean. Cuma bentahun ngeterno tok, gak tahu diterno. Diundang selamatan haji tok, gak tahu ngundangi juara bertahan. Wahai orang-orang yang muzammil, itu orang yang gelisah, bingung. Anak godo, bojo kurang perhatian, duwe bojo wedok siji kerenging koyok malaikat Malik. Pak Haji Ari, depan Pak Haji. Apa resepnya? Qumil laila illa qalila, bangun malam. Bangun malam. Apalagi ini bulan Dzulqa'dah Bapak Ibu. Bulan Dzulqa'dah ini bulan pertama yang dimuliakan Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nanti satu lagi Rajab, 4 yang disebut Quran minha arba'atun hurum. 4 bulan yang dimuliakan Allah, pertamanya sekarang. Kalau kuat puasa, puasa Senin Kemis sekaligus niat puasa Dzulqa'dah, boleh. Ya, bangun malam, resep hidup anti galau, anti bingung, anti gelisah. Kata Allah, ini kata Allah, gak mungkin salah Pak. Kalau manusia jelas mungkin salah, kadang bener, kadang enggak. Wingi doa, wingi abang, saiki biru. Tapi Allah yang tahu, satu qumil laila illa qalila, salatlah malam meskipun sedikit. 2 rakaat cukup. Nisfahu, kalau kuat separuh malam. Enggak kuat awingkus minu qalila. Nah, setelah sholat malam sebelum subuh warattilir Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Dengan tartil itu begini, yang diminta Allah orang baca Quran itu bukan yang paling banyak dapatnya, yang paling cepat bacanya. Yang diminta Allah warattil, ini fi'il amar, perintah. Kalau baca Quran yang tartil, yang tartil itu artinya ada nadanya, ada suaranya. Kalau metode Quran dirosati itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin alladzina yu'minun, itu tartil. Ada orang baca Quran ini. Ini umi-umi. Mau maca Quran kok umi-umi. Apa ini uka-uka lah. Baca Quran itu jangan. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah, idza rujjatil ardu rajja wa busadil, itu tartil. Kalau kamu belum bangun subuh, sebelum subuh bangun malam, terus menunggu subuh maca Quran tartil, lihat inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, omonganmu akan didengar orang. Sampe lain kula ngomong nerangno, merhatekno napa mboten? Merhatekno napa mboten? Ojo sampe gak merhatekno, tak tinggal mulih sampean. Aku watuk-watuk mulang ngaji sampean kok gak merhatekno, tak tinggal mulih. Innal ladzina yatluna kitaballah, duwe anak kokon maca Quran, Bu. Kokon maca Quran, Pak. Jangan suruh kuliah saja. Jangan cuma diobrak-obrak kokon sekolah. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca Quran. Sekarang sudah banyak orang ndak baca Quran. Sampeyan maca Quran ambek maca WA, sing lebih cepet ngantuk sing ndi? Ya Allah, ngitung tasbih ambek ngitung duit, sing
cepet geringgingen sikile sing ndi? Apa mana mesti ngitung duit uang bisa? Sekarang sudah banyak orang tua tidak peduli anaknya baca Quran atau tidak. Ayo, kita sudah ditinggal Ramadan, ayo 11 bulan pasca Ramadan cintalah Quran. Ojo sampai sedino sebelum pagi ya, habis subuh sebelum mata kita lihat TV, lihat HP, lihat Android, lihat kehidupan, kan matahari belum terbit. Sebelum mata kita lihat dompet yang tidak ada isinya, lihat tabungan yang tidak ada saldonya, gunakan mata untuk melihat Quran. Anak juga begitu. Anak lek iso maca Quran wis barokah. Ya. Barokah sudahlah. Allah doa apa? Surat Al-An'am 155. Saya masih hafal, alhamdulillah. Hadza kitabun anzalnahu mubarak. Hadza ini Quran. Anzalnahu, aku turunkan untuk Muhammad kitab mubarak, sebagai kitab yang barokah. Loh, Jember TV nyiarno ngaji ini, ada kajian Quran di sini, barokah. Sing duwe barokah, sing delok barokah, sing teko kabeh barokah. Kan Allah dawuh, hadza kitabun anzalnahu mubarak. Silakan baca surat Al-An'am 155. Aku turunkan Quran ini barokah. Cung, pinjam hadronya Cung. Satu aja. Ya dah. Satu aja, sini. Pokoknya sembarang. Kenapa kok innalladzina yatluna kitaballah, balik ke surat Fatir. Allah menyebut baca Quran itu aktivitas pertama, karena orang yang aktif baca Quran akan muncul energi positif. Sembarang, ini rumusnya, perhatikan. Sembarang kalau nempel Quran mesti barokah. Nggak percaya? Ini apa? Kulit. Kulit nempel ke kayu. Nasibnya tembeling wong. Kulit nempel kayu. Sama-sama kulit. Tapi kulit jadi pembungkus Quran, nasibnya sama kulitnya, Pak. Kan ada Quran yang kecil-kecil itu dengan baunya kulit. Lihat, nasib kulit. Kulit nempel Quran, dimuliakan orang. Kulit ketemu kayu, iya kalau kayunya kecil bunder. Kalau bunder besar, namanya beduk, nasibnya mengenaskan, pentungi wong. Ya, paham nih? Anak sampean baca Quran, sudahlah barokah. Anak itu Bapak Ibu di Quran ada 4 model. Ya, ada berapa model? 4 model. Ada 2 anak yang diajak dialog sama bapaknya. Yang kita kaji hari ini, dialog antara seorang ayah yang soleh dengan anaknya yang durhaka. Anakku, naiklah perahu bersamaku. Itu dialog antara Nabi Nuh dengan anaknya Nabi Nuh, Kan'an namanya. Banjir bandang Bapak Ibu. Banjir tsunami. Berapa bulan? 6 bulan. Tsunami yang terjadi pada zaman Nabi Nuh berapa lama? 6 bulan. Tsunami Aceh itu cuma berapa menit. Suami sampai. Ya panjen suami itu kan nasibnya sering mendapatkan serangan tsunami. Ya, tsunami Nabi Nuh itu berjalan 6 bulan. Memang tsunami zaman Nabi Nuh tujuannya apa? Menghabiskan orang kafir.
Jadi sak donya diresiki. Gara-gara apa? Nabi Nuh ndonga. Ini bedanya Nabi Nuh dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi yang full sabar, penuh cinta. Jadi ndongane iku apik-apik tok. Nabi Nuh, Nabi yang tipenya ndak omes. Kiai itu juga begitu. Ada yang kiai itu modelnya apa? Penuh kesabaran, masih ngopeni jamaah sing gak jelas ngene iki. Tetap sabar. Ono sing gak omesan. Ngerokok. Iki kiai sing gak omes iki. Ya, Nabi Nuh ndak omes. Ndonga karena ngejak umatnya 950 tahun. Dakwah 950 tahun, cuma dapat 70 orang. 950 tahun, Nabi Nuh cuma dapat umat berapa? 70. Pengajian duha, ini sudah berapa tahun? Berapa tahun kira-kira ya? Mas Afar? Duha ini? Alhamdulillah jamaahnya banyak. Bukan berarti saya lebih hebat dari Nabi Nuh, bukan. Nah, Nabi Nuh itu karena ndak omes. Apa ndak omes itu ya? Kenapa? Ndak omes itu apa? Ya, ndak omes. Lihat doanya Nabi Nuh. Robbi la tazar minal kafirina fil ardi dayaro. Ya Allah, tolong bumi ini jangan disisakan untuk orang kafir. Ya Allah, gampangannya begini, habiskan saja orang kafir itu. Habiskan dari muka bumi. Gak omes. Betul, banjir yang kita kenal itu 6 bulan menghabiskan. Sehingga semua penduduk bumi habis kecuali yang ikut perahunya Nabi Nuh. 70 orang. Nah, salah satu yang dihabiskan Allah, anaknya Nabi Nuh. Ketika air sudah meninggi, tsunami yang begitu dahsyat, Nabi Nuh di atas perahu. Allah, Masya Allah, Nabi Nuh melihat anaknya sedang berenang. Ya Allah, anakku ya Allah. Langsung spontanitas naluri seorang ayah. Ya bunayyar ma'ana. Loh, nak, kok sampai di situ, nak? Irkam ma'ana, ayo naik perahu bersama saya. Anaknya berenang melawan terjangan arus tsunami. Makanya Bapak Ibu monggo nggih. Monggo kita jamaah, ayo nak melok nang masjid, ayo nak rotipan. Begitu, ayo nak melok pengajian duha. Ojo cuma anak tuh, ayo nak pomong minggu Papuma, Watulo, Roksi, endi mana? Lipo, Rembangan, ayo nak nang Batu, ayo nak nang Jatim Park. Bayar larang-larang, delok ketek.